berjudul Terbelahnya Gunung Slamet. Cerita ini berasal dari daerah Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Adipala. Teman-teman, sudah siap untuk mendengarkan ceritanya? Baiklah, berikut kisahnya. Dahulu kala, di sebuah puncak Gunung Slamet, terdapat kesatria yang bertapa. Kesatria itu bernama Bima. Dia sangat perkasa, ibarat berotot kawat dan bertulang baja. Walaupun demikian, dia berwatak lugu dan jujur. Apa yang ada di hatinya akan dikeluarkan apa adanya. Bila hijau, maka akan dikatakan hijau. Bila merah, akan dikatakan merah. Namun, ada yang selalu disimpannya, yaitu amarah. Bima mudah-mudah marah dan terpancing emosi. Suatu hari, ketika masa berkatanya baru saja selesai, Bima mendatangkan kakek tua bernama Kidrona. Singkat cerita, Bima marah karena mendengar cerita dari Kidrona bahwa dia adalah anak yang tidak mempunyai bapak. Sebenarnya, Bima sudah tahu bahwa Kidrona itu pembual. Akan tetapi, mengapa Bima marah? Karena Kidrona terus-menerus berbicara tanpa dapat dihentikan. Bima marah karena kesal harus mendengar cerita yang menjelekan orang tuanya, terutama ibundanya. Baginya, kehormatan ibu harus dijaga dan dibela hingga titik darah penghabisan. Bima diam. Jantungnya bergemuruh, tangannya mengepal, otot-ototnya pun mulai mengencang. Lalu Bima berdiri menghampiri Kidrona yang terus berbicara sebagai burung lakas. "Hai Kidrona, bisa mendengar aku?" Tapi Kidrona yang mengenali Bima tidak pernah marah menjawab sambil tertawa kekeh-kekeh. Bima, dikandani orang percaya. Kue-kue beranak uang ibu. Bapakmu jelas. Bima menggeram. Bisa mana orang berkaki elek? Dasar Kidrona, dia malah merasa senang dapat membuat Bima marah. Lalu Kidrona tertawa terkekeh-kekeh lagi. Hehehe, Bima. Mendengar Kidrona terus tertawa, kemarahan Bima yang sudah mengumpul sekian lama menggumpal seperti bola api yang siap meledak. Dan benar saja, sambil menggertak, Bima menendang puncak Gunung Slamet yang berdiri kokoh di hadapan. Bersamaan itu terdengar suara gemuruh dan tertawa sebagian puncak Gunung Slamet ke arah selatan. Suatu hari, ada sebuah keluarga yang sangat sederhana, yakni Kisupa dan Isupa dan beberapa anaknya. Mereka hidup dengan hasil bercocok tanam dan menangkap ikan bengawan adiraja. Suatu hari, ketika fajar baru menyingsing di timur, Isupa membangunkan Kisupa dengan penuh kasih sayang.
jangan pernah sing arti bersuci ya. Ayo Ki. Mereka berjalan secara beriringan. Sungguh indah pemandangan di pagi hari. Sesampainya di sana, Ki Sumpa langsung menimbangkan air untuk mencuci beras. Sedangkan Ki Sumpa mencuci beras dan melantunkan tembang Jawa. Iya nek. Tengah-tengah Ki Sumpa dan Ki Sumpa melantunkan tembang, tiba-tiba ada benda raksasa yang melayang dan hampir jatuh menimpa mereka. Dengan spontan, Ki Sumpa mendorong Ki Sumpa hingga terjatuh. Awas dengar! Dan beras yang ada di cepon pun tumpah. Sementara itu, kaki Ki Sumpa menendang benda raksasa itu dengan sekuat tenaga dan mengucap, "Duguster!" Dan terpentalah sebagian puncak benda raksasa yang terpental ke arah selatan. Teman-teman, ternyata ada sebagian benda raksasa yang tertinggal di dekat sumur Ki Sumpa. Di kemudian hari, benda itu digunakan buat tulisan tanda kuburan bagi Ki Sumpa dan Ki Sumpa. Karena Ki Sumpa dan Ki Sumpa dianggap sebagai leluhur atau orang yang pertama tinggal di tempat itu. Kuburan tersebut dikenal orang dengan nama Panembahan Waktu Kumpul. Rumput tempat Ki Sumpa dan Ki Sumpa tinggal diberi nama Grumbul Beras Buta. Bagaimana kelanjutan benda raksasa yang terpental ke arah selatan? Ada yang tahu? Ternyata benda raksasa itu pecah menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama jatuh adalah pecahan yang ukurannya paling besar. Pecahan itu jatuh di dekat pantai selatan, tepatnya di desa Karangbendang. Orang-orang yang sedang memanen padi di sawah berteriak, "Awas Selok! Awas Selok!" Dan sekarang pecahan itu dikenal orang dengan nama Gunung Selok. Dua pecahan yang berukuran hampir sama, tetapi lebih kecil dari Gunung Selok, jatuh secara bersebelahan di desa Gelempang Pasir. Pecahan tersebut ukurannya dan bentuknya hampir sama dengan Gunung Serandil. Maka pecahan itu diberi nama Gunung Kembar. Pecahan yang terakhir jatuh adalah pecahan yang ukurannya paling kecil. Pecahan itu seperti tumpeng bentuknya, maka orang-orang mengenalinya Gunung Tumpeng. Dari keempat gunung, gunung yang paling terkenal adalah Gunung Serandil. Konon, nama Serandil berasal dari kata Seranane Adil, yang artinya syaratnya harus adil. Dari situlah
wabarakatuh. Nanti ke pelabuhan ke